Halo guys, bertonton, welcome. Di video hari ini gue akan share ke kalian pengalaman gue ketika gue ditawarin pinjaman $25.000 oleh bank di Kanada. Langsung aja lanjut, tonton video ini. Oke, jadi gue tuh di Kanada punya bank dan juga punya credit card ya. Nah, beberapa minggu yang lalu, gue tuh dapat email dari bank gue. Dan mungkin gue taruh di sini ya, emailnya ya. Nih, when it comes to our finances, we could use all hands, blah, 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 blah. Get started today by transferring an outstanding credit card balance to your CIBC credit card ending in this number by July 31st, 2022, and you can save on interest payment with a 0 interest rate for up to 12 months. A 1% balance transfer fee also applies. Jadi basically gue kan punya credit card sama CIBC ini kan. Dan promonya ini bilang bahwa gue bisa pindahin atau transfer outstanding credit gue dari credit card lain, misalnya Amex atau bank-bank lain ya yang gue punya credit card, itu gue bisa transfer ke CIBC credit card gue, dan gue bisa bayarnya itu selama 12 bulan, dan bunganya 0%. Gitu. Nah, ketika gue lihat ini, gue mikir, oke, ini maksudnya 0% kalau misalnya gue transfer gitu kan. Nah, cuman di awal gue mikirnya, kalau misalnya gue transfer Amex gue, misalnya di Amex gue ada balance 2.000, ya kan. Sebenarnya 2.000 gue bisa bayar bulan depan gitu kan. Tapi gue bisa transfer nih 2.000-nya ke CIBC credit card gue, dan gue dikenain 0% gitu. Dan gue bisa bayar itu sampai tahun depan gitu, pokoknya 1 tahun kan. Nah, gue mikirnya kalau misalnya gue kayak gitu, ya artinya gue tetap ngutang sama bank gitu kan. Dan gue memperbolehkan diri gue sendiri untuk gue minjem uang sama bank melebihi kemampuan gue untuk gue bisa spend duit gitu kan. Dan menurut gue itu nggak make sense, karena saya gue transfer 2.000 dari Amex gue ke CIBC gue, oke, gue nggak usah bayar 2.000-nya sampai tahun depan gitu kan, 1 tahun. Berarti gue bisa spend duit gitu kan. Tapi nanti pada akhirnya gue juga harus kumpulin 2.000 lagi untuk gue bayar utang itu gitu kan, basically kan. Nah, itu gue nggak mau gitu. Nah, tapi gue dapat emailnya terus-menerus gitu. Gue dapat 2 kali, 3 kali. Nah, akhirnya gue telepon aja untuk gue make sure bahwa yang gue tangkep itu benar gitu kan. Nah, akhirnya setelah gue ngomong sama orang banknya bilang, ya betul, jadi kamu bisa transfer balance kamu dari credit card lain ke CIBC credit card, dan kamu bisa bayarnya itu terserah kamu, pokoknya 12 bulan kamu bisa bayar, dan itu 0% gitu kan. Dengan biaya 1% balance transfer. Jadi balance transfer tuh, kalau misalnya gue transfer $2.000, gue bayar 1%, which is $20. Tapi dia bilang, nggak cuma balance transfer doang, lu juga bisa fund transfer juga. Nah, gue nanya apa itu fund transfer? Dia bilang fund transfer itu basically, gue punya limit di credit card CIBC gue, dan gue bisa transfer uang dari credit card gue ke checking account gue, ke rekening bank gue, itu sebanyak limit gue. Jadi kalau misalnya limit gue 2.000, ya udah gue bisa pinjam 2.000 gitu kan. Dan gue balikin 2.000-nya itu dalam waktu setahun dan tanpa bunga, cuman bayar 1%, which is $20. Nah, gue mikir, oke, itu lumayan, itu mendingan, gitu. Karena gue tidak ngutangan gue dengan bank lain, gitu. Jadi kalau misalnya gue ngutang sama Amex, terus gue pindahin utang gue ke CIBC, dan gue bayarnya 12 bulan, itu menurut gue ngutang 2 kali, gue nggak mau. Tapi kalau misalnya gue dikasih duit nih sama CIBC, sebatas limit gue, dan gue dapat cash itu, dan gue tinggal bayar itu 12 bulan ke depan, terserah gue mau bayarnya gimana, dan itu 0%, itu masih make sense. Karena uangnya itu, cashnya itu gue bisa pakai untuk gue invest, atau gue bisa pakai untuk, misalnya gue mau renov, atau gue mau modif mobil gitu kan. Jadi at least gue kepake. Nah, abis itu gue tutup telepon dong. Tutup telepon, gue mikir, oke, kalau misalnya gue bisa dipinjemin duit tanpa bunga, gue cuma bayar 1%, dan gue bisa pinjam selama setahun, itu cash gue bisa puter nggak ya? Untuk gue menghasilkan uang yang gue bisa dapat lebih gitu, lebih daripada 1% ini. Nah, gue mikir, apakah gue
taruh di saham gitu kan. Nah, cuman gue lihat stock market sekarang ini lagi kurang stabil ya. Trennya lagi agak menurun ya. Trennya lagi turun terus, jadi gue agak ragu. Gue juga udah ngobrol sama Marsha dan menurut dia juga itu kurang bagus ya. Minjem duit untuk main saham itu a big no. Terus gue lihat other option gitu. Dan gue lihat deposito. Nah, deposito itu sekarang lagi tinggi karena prime rate di Kanada itu lagi tinggi. GIC itu adalah Guaranteed Investment Certificate alias deposito ya kalau di Indo. Kalau di US namanya CD alias Certificate of Deposit. Jadi ini ketiga term ini semuanya sama ya artinya ya. Di Kanada namanya GIC. Jadi gue search GIC Rates Canada. Di sini ada satu website yang compare semua bunga deposito yang paling tinggi di Kanada. Tuh, ada yang sampai 4% ya bunganya ya. Dan setelah gue research, gue compare, gue banding-bandingin bank yang mana dengan bunga yang mana, gue interested dengan bank Tangerine. Itu 3,75, which is very high. Tangerine ini adalah bank yang online. Jadi semuanya itu serba online. Dia under Scotiabank. Jadi Scotiabank punya sister company, itu Tangerine, ini semuanya online, jadi nggak ada fee, nggak ada apa, pokoknya dia straightforward. Oke, jadi gue mikir, misalnya gue dapetin cash-nya tersebut, ya kan, terus gue taruh di sini, gue bisa dapet 3,75, dikurangin 1% dong, yang gue harus bayar CIBC kan. Jadi gue dapet 2,75, gue diemin aja duitnya, gue dapet 2,75%. Jadi gue mikir, oke, lumayan nih. Lumayan, gue bisa pinjem duit sebanyak limit gue, untuk gue taruh di Tangerine. Terus tahun depannya, setelah setahun, gue bayar kredit card-nya dan gue ambil bunganya, gitu kan. Oke, akhirnya beberapa hari kemudian gue telepon banknya lagi, gue telepon CIBC lagi. Dan gue bilang, oke, gue interested nih dengan promo yang lu kasih, yang mengenai fund transfer ini. Terus dia bilang, oke. Nah, terus ketika dia lagi proses-proses, dia bilang, Bapak dapat tawaran untuk bisa naikin limit Bapak mau nggak gitu kan? Terus gue tanya dia, kalau misalnya saya naikin limit saya nih sekarang, apakah saya bisa ambil cash-nya dengan limit yang baru? Atau saya cuma bisa ambil cash sesuai dengan limit saya yang lama gitu kan? Terus dia cek, dia bilang, Bapak bisa ambil cash sampai ke yang limit baru gitu. Oke, terus gue tanya sama dia, kenaikan limitnya dapat berapa gitu. Dibilang, saya bisa naikin limit Bapak sampai 25.000. Terus gue tanya, kalau misalnya saya naikin limit saya, apakah harus di-run credit score lagi atau langsung di-approve? Karena kalau misalnya di Amerika ya atau di Kanada ya, kita apply credit card, itu mereka run credit score. Terus kita mau apply limit juga run credit score untuk make sure kita punya credit score yang bagus gitu kan. Nah, tapi dia bilang, enggak Pak, karena ini adalah tawaran dari kami, jadi sampai 25.000 batasnya, kita nggak bakal run credit score, ini langsung bisa di-approve. Tapi kalau misalnya di atas itu, kita harus run credit score, harus minta approval basically. Terus gue mikir, oke, lumayan nih kalau misalnya gue bisa naikin limit, terus gue pinjam lebih banyak, berarti bunga gue bakal lebih gede gitu kan, dibandingkan limit gue yang sekarang. Tapi gue agak ragu, karena jujur gue nggak pernah punya limit sebanyak ini. Jadi gue kayak agak diem dulu. Nah terus orangnya bilang, tapi Bapak kalau misalnya mau turunin limit Bapak, kapanpun tinggal telepon kita aja, kita bisa turunin lagi. Jadi gue mikir, oke, why not? Pertama, gue dapet tawaran promo untuk gue bisa fund transfer. Gue basically dikasih nih cash, cuman bayar 1%, dan sekarang bunga lagi tinggi, gue bisa invest dan gue bisa menghasilkan 2,75% net, gitu kan. Dan yang kedua, gue dapet tawaran, gue bisa naikin limit gue dari yang limit gue sekarang sampai 25.000. Dan kalau misalnya gue naikin 25.000, gue bisa pinjam sebanyak itu. Jadi gue bilang, ya udah naikin aja. Terus akhirnya dia bilang, oke Pak, di approve. Wow, oke. Jadi Bapak mau langsung maksimalin aja ya? Iya. Karena ini kena 1% charge, itu kan berarti kalau misalnya gue pinjem $25.000, itu gue dikenain $250 kan, 1% kan. Nah, itu nggak bisa, karena limit gue cuma 25.000. Kalau misalnya gue tarik semua, itu gue bakal over limit. Ngerti dong? Jadi, gue bilang, oke, gue pinjem 24.000, terus nanti dikenain 1%, $240. Jadi, gue masih ada sisa lah, gitu. Jadi, gue nggak over limitnya, gitu. So, long story short, akhirnya, oke Pak, saya proses ya 24.000 transfer ke rekening checking account Bapak, rekening bank gue. Dan besokannya uangnya masuk, langsung gue buka Tangerine, but, gue langsung masukin ke
deposito tahun depan setelah 12 bulan, itu gue akan cairin, gue akan bayar kredit cardnya, dan gue akan simpen itu bunganya. Dan kalian bisa hitung sendiri berapa bunganya kalau misalnya kalian penasaran. Penawaran-penawaran kayak begini tuh jarang ya. Nggak selalu gue dapet. Makanya ketika gue dapet itu gue selalu suspicious gitu. Gue selalu curiga gitu. Apakah ini benar? Apakah ini sketchy? Apa catch-nya gitu loh. Kadang-kadang mereka nawarin gini suka ada embel-embelnya gitu kan yang merugikan gue. Nah, gue juga tanya dia, oke, kalau misalnya gue beneran nih gue tarik ini, apa catch-nya gitu? Selain 1% ini ada apa lagi biaya-biaya yang embel-embel? Dia bilang, nggak ada pak. Ini benar-benar promo cuma untuk bapak, dan ini CIBC justru lagi dinaikin. Biasanya itu cuma 6 bulan, dan biasanya itu 2% transfer fee. Nah, ini Bapak dapat 12 bulan, which is setahun, dan cuma 1%. Jadi ini good deal banget, Pak. Terus, ada lagi nggak yang perlu saya tahu? Gue tanya. Terus dia bilang, nggak Pak, paling Bapak 2 hal aja katanya. Kalau misalnya Bapak udah fund transfer ini ke rekening Bapak, itu kartu kreditnya jangan dipakai, Pak. Misalnya gue gesek $20, terus gue bayar $20 makanan gue dong. Nah, itu dia nggak bayar ke makanan tersebut. Dia tuh bayar ke pinjaman gue. Jadi, karena pinjamannya duluan baru makanan, jadi dia akan selesain ini dulu, baru ke sini. Nah, yang akan terjadi adalah di gesekan gue yang makanan ini, gue akan dikenain bunga normal gitu. Jadi kalau bisa jangan dipakai dulu Pak katanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua dibilang tetap Bapak harus bayar minimum payment. Terus gue tanya minimum payment berapa? $10 per bulan. Jadi selama gue pinjam ini, gue tiap bulan bayar minimal $10 gitu. Sisanya tidak akan dikenakan bunga karena itu 0%. Terus yang ketiga dibilang, ini kan dikenain 1% transfer fee kan, which is $240. Itu gue harus bayar $240 di bulan depannya gitu, agar tidak kena bunga. Jadi itu aja catch-nya. Jadi gue cuma harus bayar $240 bulan depan, plus $10 minimum payment, jadi $250. Terus bulan-bulan berikutnya gue bayar $10, sisanya gue nggak dikenain bunga. Dan gue nggak boleh gesek kartu ini, karena kalau misalnya gue gesek dan gue bayar, pembayaran gue akan jatuh ke pinjaman gue, dan gesekan gue itu akan dikenakan bunga. Gitu. Oke guys, itu aja video hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ini pengalaman pertama kali gue dipinjemin duit, jadi gue juga sedikit shock, sedikit was-was gitu kan. Karena gue jujur, gue nggak pernah minjem duit dari bank, gue nggak pernah minjem duit dari siapapun. Gue aja nggak pernah finance, kayak nyicil-nyicil itu gue nggak pernah sebelumnya. Jadi benar-benar pengalaman baru gue yang gue alamin, dan hopefully ini bisa memberikan sedikit wawasan juga buat teman-teman. Satu lagi yang gue lupa, gue juga nanya sama orang banknya, kalau misalnya saya minjem nih 25.000 ya kan, dan saya cuma bayar $10 gitu kan, itu berarti kan saya nggak bayar kredit card saya kan in full gitu kan. Apakah itu akan mempengaruhi kredit skor saya gitu? Dibilang enggak Pak, karena ini promosi dari kami dan bunganya juga 0%, jadi tidak akan mempengaruhi kredit skor Bapak. Bahkan kalau misalnya Bapak bisa minjem uang dan pernah minjam uang, ada history minjam uang dan bayarnya bisa pas gitu, jadi misalnya 12 bulan, benar-benar 12 bulan terbayar, itu kredit skor Bapak akan lebih tinggi lagi gitu. Dan Bapak build relationship lagi, mempererat hubungan dengan kita, dengan bank, dan di lain waktu Bapak kalau misalnya mau minjam uang yang lebih besar lagi, akan lebih gampang, akan lebih mudah, dan bunganya juga pasti lebih bagus. Jadi gue dapat another benefit gitu, which is memperkuat kredit skor gue dan mempererat hubungan dengan bank. Kalau misalnya next time nih gue benar-benar mau pinjam, misalnya gue mau renov rumah atau mau beli rumah atau apalah pokoknya lah ya, itu gue bisa gitu dan lebih mudah gitu. Oke guys, itu aja video hari ini. Jangan lupa komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian ada masukan, dan I'll see you next time. Bye guys.